Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Novitasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan pada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Heni Trianingsih sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya sayangi. Tema yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu semangat belajar di tengah COVID-19. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia lain melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang yang tersebut melalui hidungnya. Virus ini sangat cepat menyebar ke puluhan negara hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Gejala-gejala ringan virus ini seperti suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, serta gejala berat yang dapat menyebabkan kematian. Virus corona atau COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan kita, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, yaitu yang pertama, pembatasan aktivitas masyarakat pada perekonomian negara berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian negara. Yang kedua adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dan yang ketiga, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan yang terakhir adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Di sisi lain, pada sektor pariwisata, yang pertama, pembatalan kedatangan wisatawan asal Cina terjadi sejak wabah virus diumumkan. Yang kedua, Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu sektor yang berdampak langsung akibat virus ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya akhirnya dibatalkan karena adanya virus ini. Yang ketiga, hotel menjadi salah satu sektor yang paling parah juga dihantam oleh pandemi COVID-19 ini, yang mana banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata. Dan yang terakhir adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata seperti karyawan travel, karyawan restoran, karyawan oleh-oleh,
karyawan rental mobil, supir, yang semuanya menggantungkan hidupnya kepada usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata. Selain itu, pada sektor industri, menurut riset dari Moody's, industri yang paling terkena dampaknya terbagi menjadi 3. Bagian pertama, yang paling terkena dampak paling tinggi, yaitu industri seperti garment, otomotif, supplier otomotif, konsumer, pariwisata, maskapai penerbangan, hingga pengiriman. Pada bagian kedua, yang terkena dampak secara moderat adalah industri minuman, kimia, manufaktur, media, logam dan tambang, minyak dan gas, properti, dan agrikultur. Pada bagian ketiga, yang terkena dampak agak minim adalah industri-industri seperti konstruksi, pertahanan, peralatan, transportasi, farmasi, pengemasan, retail makanan, hingga telekomunikasi. Selanjutnya pada sektor pertanian. Yang pertama, harga pasar dan pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan, dan praktik perlindungan lainnya. Untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Yang kedua, rantai pasokan dan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu. Dan yang ketiga, tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika infeksi tak terbendung. Dan yang paling memilukan adalah sektor pendidikan. Dampak negatifnya adalah peserta didik dapat menjadi kurang dalam menyampaikan pemikirannya sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Penurunan capaian pembelajaran, adanya perbedaan akses pembelajaran dan kualitas jarak jauh. Beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Sulit memahami setiap ada pembelajaran maupun tugas. Serta kurangnya bersosialisasi. Belum lagi akses internet yang kurang stabil, serta dana untuk melaksanakan PJJ secara online. Dampak positifnya yang pertama, siswa bisa mengembangkan diri pada hal lain seperti membaca, menulis, dan lainnya. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja, tapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia sedikit maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Dan yang ketiga, memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Namun, apakah dengan keadaan ini kita akan menyerah? Tentu saja tidak. Kita harus semangat dan menghadapi semua ini, meskipun kita harus belajar dari rumah. Pandemi ini merupakan salah satu dari 1000 tantangan yang mesti kita hadapi untuk meraih cita-cita kita. Mari yakinkan diri kita bahwa pandemi COVID ini hanyalah sementara, dan yang kekal itu adalah kesuksesan yang kita raih. Sembari kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir, serta kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir dari orasi ini, saya mengutip 3 kata-kata bijak yang mungkin dapat memotivasi kita. Hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Jangan menyerah, menderitalah sekarang, dan hiduplah sebagai juara nanti.
Muhammad Ali. Nikmati setiap proses, jangan banyak protes agar bisa sukses. Sebelum saya tutup orasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari orasi ini, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.